Di tengah kasus positif COVID-19 yang makin meningkat, dorongan menunda pilkada mencuat. Negara dianggap mengabaikan keselamatan warga dengan tetap menggelar pilkada serentak di saat Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19. Bahwasanya pilkada ini akan diselenggarakan dengan protokol kesehatan yang super ketat. Ya, jadi hak politik memang itu diserahkan kepada masyarakat. Tapi pemerintah menghimbau ya bagi masyarakat agar tetap ya mengeksekusi hak politiknya, tetap menunaikan hak politiknya, ya, namun dengan kesadaran bahwa misalkan wajib melindungi sesama. Pilkada diselenggarakan demi menghindari kekosongan kursi kepemimpinan di daerah. Jika posisi kepala daerah dijabat oleh pelaksana tugas, perannya dianggap tidak bisa maksimal menjalankan kebijakan strategis terkait penanganan pagebluk corona. Kepala daerah definitif dibutuhkan untuk mengendalikan pandemi. Jadi PLT, seorang pejabat PLT itu kan sebenarnya dalam kondisi yang tidak ideal juga di dalam menjalankan roda pemerintahan di sebuah daerah, gitu ya. Seorang gubernur yang PLT, ketika dia harus memutuskan untuk mengganti seorang kepala dinas yang pensiun, nah itu kan kemudian dia harus mengganti posisi kepala dinas tersebut yang memang memiliki program-program yang strategis di dalam penanganan wabah COVID-19 di wilayahnya tersebut. Desakan untuk menunda pelaksanaan pilkada juga jadi bahasan di dunia maya. Salah satunya disampaikan oleh warganet melalui petisi yang dibuat dalam laman change.org. Petisi yang digagas oleh beberapa organisasi ini menuntut penundaan pilkada dan meminta negara fokus dalam penanganan kesehatan. Di media sosial, warganet mengunggah komentar mereka soal pilkada serentak yang tetap akan digelar pada 9 Desember mendatang. Salah satunya menunjukkan bahwa di masa pandemi ini pilkada bukan jadi prioritasnya warga. Prioritasnya warga itu urusan yang lain, mungkin urusan kesehatannya, ekonominya gitu ya. Jadi ya tidak menaruh perhatian yang besar pada pilkada ini. Jadi memang butuh upaya yang lebih gencar lagi gitu ya untuk bisa meningkatkan partisipasi masyarakat. Apalagi targetnya KPU itu kan partisipasinya 75%. Angka yang sangat tinggi sekali sebetulnya. Dalam kondisi yang tidak ada pandemi saja sulit untuk bisa mencapai angka itu gitu ya, apalagi di kondisi pandemi. Di dalam aspek kehidupan siapa saja, bukan hanya sekedar pilkada, potensi kita untuk terpapar dalam situasi yang sekarang ini memang besar. Nah, tinggal persoalannya adalah tergantung pada kita. Ya. Apakah kita ini bisa mengendalikan situasi, bukan dikendalikan oleh situasi. Nah, bagaimana caranya mengendalikan situasi? Tentu kita harus membuat aturan-aturan, membuat norma-norma, dan kemudian menegakkan atau disiplin terhadap aturan-aturan dan norma-norma yang kita sudah susun itu. Pilkada tetap dihelat. Apa kata warga yang memiliki hak pilih pada pemilu serentak mendatang? Takutnya nanti kalau misalkan pilkada tetap dilaksanakan akan memperparah keadaan yang sekarang ini. Apalagi pilkada itu pasti akan melibatkan orang banyak. Takutnya anggaran negara buat pilkada itu difokuskan buat bantu tenaga medis, masyarakat, dan program acara kerja yang bisa membantu menangani pandemi COVID-19 ini. Saya sih pengennya pilkada e-voting ya, seperti di luar negeri. Cuma saya kurang tahu deh, udah bisa belum ya e-voting di Pilkada 2020 Indonesia? Selain berpotensi menimbulkan penularan, potensi tingkat partisipasi rendah juga jadi sorotan. Lalu, bagaimana upaya negara bisa meyakinkan pemilih untuk datang ke tempat pemungutan suara pada 9 Desember 2020 mendatang? Ya, memang kendalanya sekarang masyarakat masih kurang begitu percaya begitu bahwa pilkada ini bisa dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Ya, tapi pemerintah terus berusaha keras ya untuk meyakinkan ya dengan segala sumber daya yang dimilikinya ya, dan
pemerintah akan menjamin keamanan, ya, keterlindungan masyarakat dari COVID-19. Itu saja yang bisa dilakukan. Jadi sekarang memang pemerintah sedang menumbuhkan kepercayaan masyarakat, begitu, ya. Jadi apabila banyak sekali opini yang negatif tentang pemerintah, ya, kemudian sentimen yang berkembang di ruang publik terhadap pemerintah, nah ini yang harus dijawab dan akan dijawab pemerintah dengan kerja yang konkret, ya, untuk memastikan bahwa pilkada ini sehat. Jadi kita menutup peluang menjadi klaster pilkada, klaster demokrasi, ya, dengan tadi satu, penegakan hukum, bahwa siapapun yang melanggar, ya, dari partai apapun, ya, pasti akan dikenai sanksi apabila melanggar protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Dan masyarakat akan timbul rasa percaya dirinya bahwa pilkada ini diselenggarakan dengan protokol kesehatan dan mereka aman dari COVID-19. Sistem pemilu kita itu tidak mengadopsi satu situasi di mana ada yang namanya sistem pemilihan awal, ya, di mana kita masih bisa memilih melalui pos dan sebagainya, atau tidak memilih melalui melalui internet, gitu ya, atau e-voting dan sebagainya. Jadi orang tetap harus memilih dan datang ke TPS. Nah, itu problem yang menurut saya kita hadapi saat ini. Kenapa kemudian tidak dilakukan e-voting? Karena memang infrastruktur teknologinya juga masih belum memadai untuk bisa dilakukan dalam waktu dekat. Sejatinya, negara tak boleh abai dengan keselamatan dan kesehatan rakyat. Penerapan sanksi tegas terhadap pelanggar protokol kesehatan bisa menjadi kunci agar gelaran pilkada serentak tidak menjadi pusat sebaran corona. Kewajiban untuk menjaga protokol COVID di masa pandemik ini di tengah persiapan penyelenggaraan pilkada tidak hanya di punggungnya KPU, tapi juga harus diperhatikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepolisian, partai politik, pasangan calon, dan juga masyarakat. Kalau disiplin, insya Allah kita tidak ada masalah. Jangan sampai ketika kita semuanya terfokus pada penerapan protokol kesehatan, justru potensi-potensi yang pelanggaran yang lain juga menjadi lengah, kita menjadi lengah. Nah, sebetulnya kan pemilu ini yang harus sehat kan bukan hanya sekedar demokrasinya, tapi ya pemilihnya juga harus sehat, masyarakatnya sehat, penyelenggaranya sehat, peserta pemilunya juga harus sehat, gitu ya. Supaya tidak sekedar rutinitas 5 tahunan saja.